Terima kasih sudah bersama-sama saya di hari ini kembali. Iman, apa hubungannya iman dengan apa yang saya lakukan sekarang? Gitu. Jadi menurut saya begini teman-teman, ini yang harus Anda pahami dengan benar supaya ketika gejala kambuh atau ada pemikiran, saya mau melakukan apa ya? Apa saya meneruskan firman Tuhan ini atau saya kombinasikan dengan hal yang lain? Pertama, kita harus tahu dan yakin. Nah, kalau ada keyakinan, itu Anda semakin percaya diri. Nah, percaya diri itu membawa Anda kepada tempat yang bagus, yaitu apa? Percepatan kesembuhan Anda. Gitu. Jadi begini, banyak orang berpikir bahwa iman itu diusahakan. Sebenarnya ganti term aja, ganti pola pikir. Bahwa gini, ketika kita percaya sebagai orang Kristen bahwa kita sudah diselamatkan, berarti itu udah beres gitu loh. Udah beres. Artinya gini, semua yang Tuhan Yesus lakukan buat kita, ketika kita di dalam dosa atau belum mengenal Dia, ketika Yesus ganti nama Doni untuk mati buat segala apa yang Doni lakukan, Yesus ganti secara pribadi seperti itu. Jadi nama Anda ganti aja dan berpikir bahwa harusnya titik-titik mati, tapi Yesus berkata, Bapa, karena dia percaya pada aku, maka ganti nama Anda beres, Anda selamat. Seperti itu. Nah, apa saja sih yang diterima Anda itu ketika Anda percaya ke Tuhan Yesus? Ya, kan banyak berpikir bahwa aku diselamatkan, ya berarti aku oke lah, aku bakal terima hidupnya dia sehingga aku nantinya tidak akan masuk ke neraka. Itu benar. Tetapi jangan lupa, sebelum ke sana, sebelum ke surga, kita kan hidup di sini, hidup di dunia. Nah, begini, kalau kita mengerti firman Tuhan, nah ini penting, kalau kita mengerti, kebanyakan kita menganggap remeh sesuatu yang sederhana, ya kan? Kebanyakan kita menganggap hal-hal yang tertulis, apalagi kebiasaan orang kita kan. Orang kita kan nggak suka baca, ya kan? Nah, anggap aja firman Tuhan itu surat cinta kita yang kita dapat dari Tuhan, gitu loh. Nah, itu menambah hasrat Anda untuk pengen tahu itu dasarnya. Jadi balik ke iman lagi. Nah, iman itu sudah diberikan Tuhan ketika kita terima Dia, gitu. Jadi iman, berkat, karunia, aku menitik beratkan kepada iman pada hari ini. Supaya apa? Supaya ketika ada gejala yang membandel, saudara tetap berdiri teguh di hati, lakukannya, sudah menaruh pikiran sembuh, di hati sembuh, terus di jalan coba ngerubah pandangan. Itu kan yang paling repot, itu kan ketika kita udah lama dalam satu sakit dan tahu bahwa iman itu pun bukan hasil usaha kita. Iman bukan hasil usaha kita. Iman adalah pemberian Tuhan. Jadi definisinya apa sebenarnya iman? Seperti tertulis dalam Ibrani 11:1. Hafal kan? Hafal. Nih saya kasih tahu ya. Nah, menghafal juga penting, ya kan? Menghafal itu penting. Kenapa? Karena menghafal iman timbul dari pendengaran. Ya, kalau saudara di jalan atau dimanapun Anda yang Anda rasanya comfortable, ya ucapkan firman Tuhan. Nah, Ibrani 11:1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kebanyakan orang mikir, jadi iman itu udah terjadi atau belum sih? Iman tuh gimana? Iman tuh apa? Kita bertindak baru Tuhan berbuat. Kelamaan kayak gitu kayaknya, teman-teman. Ini maksudnya iman. Iman, walaupun kita belum lihat, tapi itu udah terjadi. Toeng. Gimana? Iman itu sudah terjadi, tapi belum kita lihat. Itu iman. Nah, dengan konsep itu Anda semakin, oh iman tuh ada di gua. Iya, iman ada di kita. Iman tuh aman urusannya. Sekarang tinggal kita. Nah, ketika kita bergerak ke arah itu, itulah respon positif kita. Jadi misalnya,
Saya sekarang percaya banget sama firman Tuhan bahwa ini metode firman yang akan saya pakai untuk kesembuhan anxiety disorder, bipolar, PTSD, syaraf, jantung, atau apapun. Sebutkan nama penyakit Anda. 1 Petrus 2:24 firman berkata bilur-bilurnya sudah menyembuhkan. Berarti penyakit anxiety disorder, bipolar, syaraf, kayak tremor segala macam udah disembuhin. Nah, iman yang di dalam diri kita, kalau saudara baca di King James Version, nah ada di sini nanti saya tulis di sini. Itu menuliskan bahwa gini, bahwa the faith of Christ. Jadi, kenapa kita tahu bahwa itu tidak mungkin gagal ketika kita meresponnya adalah apa? Karena yang kita gunakan adalah the faith of Christ. Siapa yang bisa mengalahkan Tuhan? Ya kan? Bila Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Nah, itu kan saudara semakin percaya diri kan? Semakin percaya diri. Jadi, ketika Anda menyadari bahwa Anda tinggal merespon, ya kan? Ingat cerita tentang perempuan pendarahan. Dia merespon ketika Yesus didengar mampir di daerahnya. Dia berkata dalam hatinya, asal ku jamah jubah-jubahnya. Nah, di ayat-ayat berikutnya tuh itu iman tentang perempuan pendarahan itu terdengar, sehingga orang-orang yang melakukan seperti dia, perempuan pendarahan tersebut itu mengalami kesembuhan. Nah, iman itu personal juga. Jadi ketika Anda terus fokus Anda kepada kesembuhan, ya kan? Ketika kita fokus, kita artinya memperbesar iman kita, ya kan? Ketika kita fokus, kita memperkecil segala ketidakpercayaan. Nah, itu intinya. Kalau kita tidak percaya, nggak mungkin bergerak kuasa itu. Kuasa kesembuhan yang udah di dalam diri kita. Itu dia. Itu fungsinya Anda melihat iman dengan proporsi yang tepat. Gitu. Jadi ketika Anda semakin percaya diri, nah ini misalnya nih, yang tadi saya ngomong kan, ketika tiba-tiba anxiety itu menyerang di tempat umum, Anda akan berkata, siapa kamu? Aku udah sembuh. Terus dia coba cubit. Terus kamu ingat, ngapain lu cubit? Pergi, misalnya. Kenapa rasa sakit itu datang? It's part of kesembuhan. Tapi itu udah sembuh. Jadi saudara nggak usah bimbang gitu loh. Saudara tetap melangkah bahwa ini udah pilihan saya. Iman itu hasil responsif dan saya pakai imannya Kristus. Siapa yang mau ngalahin? Nah gitu. Nah, semoga paham. Terus maju dan Anda kaget. Seminggu nggak pakai obat antidepresan. 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, sebulan, 2 bulan, 1,5 tahun seperti saya, dan selama-lamanya Anda sembuh. Sip ya, tetap semangat.